Selamat malam saudara-saudara sekalian, salam sejahtera dan selamat bertemu di dalam doa malam, Kamis 5 November 2020. Pada malam ini kita akan merenungkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, khususnya ayat 13 dan 14. Menantikan tanpa kegalauan. Untuk itu mari kita menyanyi dari KJ 278. Bila sangkakala menggegap. Marilah saudara-saudara kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus dalam mendengar dan merenungkan firman pada malam ini. Ya Roh Allah kami berterima kasih atas kesempatan untuk mendengar dan membaca firman-Mu pada malam ini bersama-sama mengenai kedatangan kembali Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya kami dibimbing sedemikian sehingga kami dapat hidup dan bergiat sehari-hari sambil dengan setia dan tekun selalu menantikan hari yang istimewa itu, tanpa kegalauan, tanpa kesesatan, karena berbagai pengajaran ataupun filsafat hidup manusia yang beraneka macam yang tidak sesuai dengan pesan-pesan Injil Tuhan. Tanpa pengertian dan ilham daripadamu, kami tidak akan dapat menangkap maksud Tuhan dengan benar dan baik dalam bacaan ini. Tolonglah kami. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita membaca, saudara-saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18, khususnya ayat 13 dan 14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, soal-soal akhir zaman atau kedatangan kembali Tuhan Yesus sangat banyak menimbulkan salah paham, menimbulkan kegalauan, bahkan menimbulkan penyesatan dalam lingkungan orang Kristen. Dalam bacaan pada malam ini, yang dialami jemaat Tesalonika adalah soal kegalauan hati. Mengapa galau soal kedatangan Tuhan? Mereka galau dan cemas. Bagaimana kalau Tuhan Yesus datang setelah ada anggota keluarga yang meninggal dunia? Mereka berpikir begini, kasihan ya, mereka rugi karena tidak mengalami sukacita menyambut Kristus dan menerima penyempurnaan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Sebab sama seperti Paulus, jemaat Tesalonika juga berharap, bahkan percaya, bahwa Tuhan Yesus akan datang dalam waktu dekat pada tahun-tahun itu. Dan tulisan-tulisan dan pemahaman pemikir-pemikir Yunani pada waktu itu sangat berpengaruh atas hidup, atas keadaan jemaat. Bahwa kalau orang sudah meninggal, ya tidak ada apa-apa lagi. Misalnya, ada yang bernama Aeschylus. Dia menulis, bila orang sudah meninggal,
tidak ada lagi kebangkitan. Atau dari Theocritus bilang begini, harapan ada bagi mereka yang hidup, tapi orang yang sudah meninggal tidak ada lagi harapan. Ada lagi namanya Catullus, menulis begini, ketika cahaya kita yang singkat ini padam, datanglah malam abadi ketika kita harus tidur. Jadi bagi orang-orang Yunani, kematian mengakhiri segalanya. Kubur menjadi kata akhir. Di balik kubur tidak ada harapan apapun. Ya, seperti Catullus katakan, ketika cahaya kita yang singkat ini padam, datanglah malam abadi untuk tidur. Kematian itu menjadi pintu ke ketiadaan. Habis sudah. Manusia finished. Bisa dimaklumi mengapa orang-orang Kristen di Tesalonika sangat galau dan sedih kalau ada anggota keluarga mereka meninggal sebelum Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya diiringi malaikat-malaikatnya. Nah, di tengah kegalauan dan kecemasan jemaat karena pandangan dan tulisan-tulisan seperti itu, Paulus menulis, jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Ya, ayat 13. Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi, gara-gara tidak tahu mengenai nasib atau jalan hidup orang yang sudah meninggal, maka mereka hanyut dalam duka cita di bawah ajaran pemikir-pemikir Yunani yang tidak mempunyai pengharapan Kristiani yang diajarkan dalam Injil Kristus. Lalu dilanjutkan dengan nas kita ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi meninggal dalam iman kepada Yesus itu sangat penting dan menentukan. Meninggal dalam Yesus adalah pendahuluan dari kebangkitan bersama Yesus. Inilah pengharapan yang sangat besar yang dijanjikan Allah dalam Kristus. Jangan sampai anggota jemaat diliputi rasa galau dan duka cita di bawah pengaruh pikiran dan filsafat hidup orang-orang yang tidak memiliki pengharapan dalam Kristus. Mereka menganggap kematian adalah pengunduran diri secara menyeramkan. Kematian adalah ketiadaan. Sementara orang Kristen telah diajar bahwa kematian adalah pendahuluan kebangkitan bersama Kristus. Kematian membawa kepada kehidupan, bukan kepada tidur abadi atau ketiadaan abadi. Jadi, jika kita meninggal dunia, bukan berarti kita pergi kepada kegelapan, tapi pergi kepadanya, kepada Kristus. Bagi Paulus, saudara-saudara, hidup dalam Kristus, meninggal dalam Kristus, adalah keadaan menjadi milik Kristus. Beriman kepada Kristus adalah percaya bahwa baik waktu kita masih hidup, setelah kita meninggal, maupun waktu kita dibangkitkan dari kematian, kita selalu dikumpulkan dengan Kristus oleh Allah. Ayat 14. Betapa kasih Allah itu sangat kuat menyatukan Kristus dengan orang-orang beriman, dengan jemaatnya. Kekuatan maut saja ditembus untuk tetap berlaku. Di dalam Roma 8 ayat 38 dan 39, Paulus juga berbicara betapa kuatnya kasih Allah bekerja. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, ini sangat mendasar. Tidak ada kuasa apapun
termasuk kuasa maut, kuasa kematian, yang dapat menghentikan kasih Allah bekerja. Kasih Allah tetap mengumpulkan Kristus bersama orang-orang yang dikasihi Allah dan dibela oleh Kristus. Hubungan itu adalah hubungan tidak terpisahkan, meskipun harus melalui kematian. Saudara-saudara, cara Paulus menguraikan soal-soal ini di dalam perikop 13-18 adalah cara orang berpuisi sebetulnya. Berpuisi itu berarti menggambarkan apa yang tidak dapat dijelaskan. Jadi bukan secara harafiah, urut-urutan dalam perikop ini kita harus ingat dan menentukan, ya. Trompet dibunyikan, baru orang mati bangkit dulu, kemudian orang hidup bersama orang mati menyongsong Tuhan di angkasa, lalu tinggal bersama Tuhan selama-lamanya. Bukan itu yang paling penting. Tapi yang utama adalah bahwa Tuhan akan datang dan disambut oleh orang yang percaya kepadanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, dan selama-lamanya akan tinggal bersama-sama dengan Kristus di dalam kemuliaan yang abadi. Karena itu dalam ayat 18 dikatakan, hiburkanlah satu sama lain dengan berita ini. Ini penting bagi kita. Kita sudah diajar tentang hidup berpengharapan demikian besar. Jangan mau dirugikan oleh filsafat, oleh pikiran orang yang tidak berpengharapan. Tapi baiklah, kita selalu dalam kasih Allah yang merangkul kita dengan kuat untuk selalu bersama Kristus, baik hidup atau sesudah meninggal, maupun waktu bangkit dari kematian. Amin. Marilah saudara-saudara, kita membawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur hidup di dalam pengharapan, menantikan kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus, dengan tekun dan setia. Tolong kami supaya tidak mengalami hal-hal yang membuat galau jemaat di Tesalonika. Karena pengajaran-pengajaran, paham-paham manusia yang tidak berpengharapan, atau ajaran-ajaran dalam gereja yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pesan dalam Injil. Sehingga pengharapan kami senantiasa mendorong kami untuk bekerja sehari-hari, giat di dalam perbuatan-perbuatan iman, sambil menantikan kedatangan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya selalu siap sedia, seperti hamba-hamba yang melayani dalam rumah, yang mengerjakan tugasnya dengan sewajarnya, dan tidak pernah lupa bahwa dia sedang menantikan kedatangan Sang Raja. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk masyarakat seluruh dunia yang hari-hari ini sedang dilanda masalah. Ada wabah penyakit yang membuat kehidupan menjadi sama sekali beda dengan yang dulu. Kami harus ada di dalam protokol kesehatan yang membawa kami kepada kebaikan, keselamatan di dalam hidup bekerja. Kami mohon supaya perlindungan Tuhan, pengasihan Tuhan berlaku atas bangsa-bangsa seluruh dunia. Juga sedang dilanda oleh bermacam-macam bencana alam, baik itu La Nina dan badai yang ditimbulkan, atau gempa bumi, banjir, melanda di mana-mana tempat. Oh Tuhan, lindungilah kami. Kami berdoa supaya upaya untuk melestarikan, menjaga alam senantiasa menjadi kesadaran utama dalam kehidupan bangsa-bangsa. Kami juga berdoa kepadamu untuk pemerintah dan bangsa Indonesia yang hari-hari ini berjuang untuk mengatasi wabah penyakit, juga mengusahakan persatuan dan persaudaraan bangsa kami, juga untuk mengatasi bencana-bencana yang melanda di berbagai daerah, terutama banjir, longsor,
dan angin puting beliung. Juga menyiapkan diri untuk melaksanakan pilkada atau pemilihan kepala daerah di berbagai tempat pada bulan depan. Mohon hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan dialami oleh pemerintah, oleh masyarakat, untuk selalu sehati, sepikir di dalam memikirkan perjalanan baik dari bangsa kami, ya Tuhan. Berilah kekuatan pada Presiden Joko Widodo dan semua pembantunya, dari pusat sampai daerah, menjadi alat di tangan Tuhan untuk mendatangkan hari-hari yang lebih baik bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gereja, ya Tuhan, supaya di dalamnya dia dapat bekerja sama dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah untuk selalu menjaga persatuan bangsa kami, untuk ikut dalam mengusahakan keutuhan ciptaan, sehingga damai dan kebenaran dan keadilan selalu boleh disuarakan oleh gerejamu sebagai nabi Tuhan, pelayan Tuhan. Kami bawa juga kepadamu, ya Tuhan, kelompok-kelompok dalam masyarakat, supaya dapat bekerja sama untuk mendatangkan suasana pergaulan, suasana persaudaraan yang diperlukan negara kami, bangsa kami, untuk maju. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup doa malam kita dengan menyanyi dari KJ 278 ayat 2. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Dan dengan nyanyian ini kita mengakhiri acara doa malam kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan kiranya menaungi kita semua dalam tidur dan istirahat, dan besok pagi boleh bangun dengan segar. Amin.